Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 8 saham di sektor consumer. Yang pertama ICBP, kedua INDF, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, ketujuh AISA, dan kedelapan ULTJ. Langsung saja ke saham pertama. Ada ICBP yang hari ini ditutup turun 0,56% ke harga 8.850. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, ICBP sedikit diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ICBP masih konsolidasi tapi tetap bertahan di atas 8.800 ya. Jadi apakah ini masih menarik? Masih menarik. Yang penting sabar kalau mau nyicil dulu ya. Kalau dikasih koreksi sampai 8.600 ini makin bagus. Tapi sepertinya ICBP dijaga di 8.800, sempat turun terus besoknya naik, turun naik. Dan kalau mau lebih bagus ICBP harus confirm breakout 9.000 nih dan 9.200. Tapi 9.000 lah minim confirm breakout, udah potensi lanjut bullish di Desember. Kalau ditarik trennya ini dia kan masih dalam uptrend. Kalau ditarik dari 28 September. Jadi seperti itu, dan juga dia sudah membuat swing high, tinggal membuat swing low-nya di mana, tinggal nunggu naik. Jadi seperti itu ya. Untuk ICBP ya ini saham defensif, nggak cocok ditradingkan saat ini, disimpan udah nggak masalah ya. Yang kerja yang bingung daripada naruh uangnya di deposito atau di tabungan, belikan ICBP ya, karena potensi profitnya bisa lebih besar. Dan juga jangan lupa ada risk yang harus siap juga, karena nggak selalu profit di saham. Tapi dengan harga sekarang, dengan kondisi market yang mau bullish, mau windows dressing, harusnya ICBP naik minim 10% mungkin dapat ya di sebulan 2 bulan ke depan. Apalagi target saya 10.600 dari harga sekarang nih, 19-20% target kenaikannya ICBP. Jadi seperti itu untuk ICBP. Langsung saja ke saham kedua, ada INDF yang hari ini ditutup naik tipis 0,79% ke harga 6.325. Kalau dilihat transaksi asing terus net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, INDF hari ini didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, INDF juga masih bagus ya. Dia masih konsolidasi, perlu kesabaran aja. Kalau nggak mau ketinggalan kereta, mau simpan untuk sampai akhir tahun ya, harga sekarang masih murah. Karena ini harga konsolidasinya dan dekat dengan support yang terbentuk bahkan dari Maret 2020 ya. Ini bahkan dari Februari 2021 juga dia konsol. Ini kesempatan, kumpulin aja mumpung masih murah. Strateginya ya kalau ragu dia masih bisa turun, nyicil dulu. Nanti kalau dia ke 6.000 bisa tambah ya. Sepertinya tetap akan mempertahankan supportnya di 6.000. Jadi seperti itu. Untuk INDF, MACD juga mulai melandai, bercat di bawah 0 makin tipis, volume meningkat. Dan ini INDF sudah 2 minggu konsolidasi, tinggal nunggu momentum. Kalau break 6.400 minggu depan bisa ke 6.800. Seperti itu untuk INDF. Langsung saja ke saham ketiga, ada UNPR yang hari ini ditutup menguat 6,63% ke harga 4.660. Kalau dilihat dari asing yang hari ini dominan akumulasi UNPR. Kalau dilihat dari broker samarinya, UNPR diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, akhirnya UNPR juga rebound setelah 2 minggu konsolidasi di range yang sempit. 4.400 support sampai 4.520, dia tektokan aja di area ini. Jadi ini menarik, dia juga sudah breakout dari 4.600. Minggu depan itu ada peluang, atau besok ada peluang uji 4.800. Tapi kalau ke 4.800 dia besok harus naik sekitaran 3%, 2%-an lebih. Apakah bisa? Karena hari ini sudah candlenya hijau. Mungkin ada yang profit taking, tapi nggak masalah karena UNPR sepertinya tetap 4.400 jadi support kuatnya ya. Kalaupun besok candle merah, mending yang punya dari bawah profit taking dulu, karena ya bisa aja dia turun, konsol lagi di bawah, naik ya. Tinggal nunggu momentum, windows stretching bisa uptrend. Dan terlihat ini juga ada pola
cup and handle nih, tinggal sabar nunggu break 5.300 5.400 ini udah kembali uptrend untuk UNPR juga sudah mematahkan tren downtrendnya yang terbentuk dari Januari 2021. Kalau dari puncak tertingginya 2017 ya memang belum. Kalau ini puncaknya ya 6.500 breakout udah uptrend untuk UNPR. Jadi seperti itu, UNPR juga di harga murah ya seperti yang saya bilang analisa saya sebelumnya 4.000 itu harga murah ya, nggak mungkin kalau dia turun lebih dalam lagi sampai 2000-an, ada yang nunggu ya. Apakah mungkin? Ya nggak mungkin, karena ya Big Fund juga pasti akan nadah karena ya mereka hitung juga UNPR kan murah seperti itu ya. Untuk UNPR potensinya ya kalaupun gagal breakout ya konsol lagi di area 4.400 sampai 4.800. Langsung saja ke saham keempat. Ada HMSP yang hari ini ditutup menguat 3,5% ke harga 1035. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, HMSP diakumulasi oleh broker asing ZP AKCS. Langsung saja ke teknikalnya. Chart teknikal, HMSP kembali lagi ke area neckline double bottomnya 1035 sampai 1045 setelah 2 minggu konsolidasi dan volume juga meningkat. Harusnya besok bisa lanjut, bagusnya lagi kalau bisa tutup di atas 1050 dan ya bisa terindikasi ini swing low-nya. Tapi apakah ini web 2? Mungkin juga ya. Nih. Kalau terkonfirmasi web 2 harusnya web 3-nya ini minim bisa 1220 dari harga sekarang. Potensi upside masih 20%. Jadi menarik juga kan. Untuk HMSP apakah bisa spekulasi buy? Ya tinggal cut loss kalau dia tutupannya di bawah 1000. Kalau mau konfirmasi dengan cut loss lebih dalam ya, nih cut loss saja kalau dia tutup di bawah 950 bisa di 935. Cut lossnya sekitar 9%, target profitnya di 18%. Jadi risk rewardnya 1:2. Cuman perlu sabar ya. Gak mungkin juga dia dalam 1-2 hari langsung bisa aja terjadi, tapi dengan kondisi sekarang di saham MSP ya sangat jarang lah, tapi ya bisa. Kalau melihat histori sebelumnya nih, dia pernah naik 7%, naik 6% ya. Nih naik 8%, ya bisa aja dia naik sampai 1100. Jadi seperti itu ya, namanya trading ini kuncinya sabar. Kalau yang nggak sabaran ya mainnya scalping, tapi scalping itu profitnya nggak bisa besar, 2-3%, 1%, bahkan di atas P sedikit pun dijual kalau ternyata gagal, kalau dilihat nggak mampu naik lebih tinggi. Jadi seperti itu. Kalau tipe yang swing trader ya harus punya kesabaran yang lebih. Yang penting di dalam trading pen masih bergerak ya aman. Jadi seperti itu. Untuk HMSP semoga besok bisa lanjut dan tutup minimal di 1045 sampai 1050. Langsung saja ke saham kelima. Ada GGRM yang hari ini ditutup naik 1,52% ke harga 33.325, tapi bid-offernya tipis. Asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, GGRM didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, GGRM hari ini kepentok resisten dan gagal bertahan ya di 33.800. Dia sempat menyentuh tadi dan turun. Jadi besok apakah bisa naik? Masih bisa karena volume meningkat. Dan bagusnya lagi kalau bisa tutup di atas 33.800 sampai 34.000. Jadi seperti itu. Tapi ini kalau ditarik bisa seperti ini juga ya. Nah ini kan ada pola cup and handle yang suka dengan pola-pola. Nah bisa seperti ini. Nah kalau mau ya seperti ini aja. Konfirmasinya 35.000, confirm breakout rally. Targetnya menutup gap di 40.000. Tapi konfirmasinya 35.000 untuk GGRM. Jadi apakah bisa beli di harga sekarang? Kalau Bapak Ibu sabar boleh aja, tinggal cut loss kalau GGRM turun dari 32.000. Jadi seperti itu. Untuk GGRM langsung saja ke saham ke-6. Ada Mayor yang hari ini ditutup di harga 2.390. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, Mayor didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal
Mayor beberapa kali coba uji 2440 dan terus gagal. Hari ini juga dia gagal. Lihat besok, kalau besok bisa jebol 2440, menarik diperhatikan untuk minggu depan. Itu targetnya bisa sampai 2550. Yang penting besok dia jebolin dulu resisten 2440. Kalau enggak, itu dia akan turun lagi ke area konsolidasinya 2300 sampai 2350. Nih, ini area base buy-nya. Kalau ditanya saya punya di area atas ini. Saya beli buy on breakout, ya udah, saya nggak cut loss, kemarin nambah di bawah, tapi average-nya masih di area 2450-an ini. Ya, saya simpannya untuk akhir tahun, jadi peluangnya masih bisa profit. Jadi seperti itu ya. Untuk Mayor, semoga besok bisa breakout 2440 resistennya. Langsung saja ke saham ke-7, ada Aisyah yang hari ini ditutup menguat 4,5% ke harga 232. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, Mayor didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Mayor setelah beberapa hari konsolidasi di area 220, akhirnya hari ini dia mampu melewati resisten konsolidasinya di 224 sampai 226 dan tutupnya di 232. Jadi dia breakout lagi, apakah bertahan? Semoga ya. Kalau mau coba spekulasi buy di harga sekarang, tinggal cut loss kalau Aisyah ini turun dari 230. Kalau mau kasih toleransi sampai 216, 6%. Kalau mau ya boleh, dan target profitnya ya tarik juga sampai 250. 8% dan akan uptrend ya. Ini juga ada indikasi pola cup and handle nih, yang suka pola-pola seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi konfirmasinya kalau nanti breakout 250, rally untuk Aisyah bahkan ke 300, bisa ke 320 sampai akhir tahun. Semoga terjadi. Seperti itu untuk Aisyah. MACD-nya juga mulai mengarah ke atas, akan membentuk golden cross kalau besok Aisyah lanjut naik. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir, ada ULTJ yang hari ini ditutup menguat 0,58% ke harga 1710. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, ULTJ hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ULTJ akhirnya mampu breakout dari 1700 dan target kenaikannya akhir tahun 1800 dan bisa ke 2000 ya. Semoga itu terjadi. Yang penting konfirmasi dulu breakout 1700, karena ini belum konfirmasi. Kalau dilihat juga volume hari ini meningkat ya. Jadi besok masih bisa lanjut. Sepertinya uji harga tertinggi hari ini di 1725 karena naik turunnya ULTJ ini tipis. Jadi seperti itu ya. Untuk ULTJ yang sudah pegang dari bawah, apalagi dari 1600, dari 1500, hold aja, follow the trend ya. Gak usah mikir naik turunnya, biasa aja. Yang penting gak turun dari 1670. Seperti itu untuk ULTJ. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu yang mau belajar scalping, trading cepat, bagaimana menganalisa bid offer, bagaimana menganalisa chart time frame yang lebih kecil, bagaimana tahu titik entry dan exitnya waktu beli saham dengan metode scalping, Bapak Ibu bisa join trading kelas scalping bersama Borneo Trader. Nanti akan diadakan tanggal 20 sampai 21 November. Kalau tertarik bisa DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.